Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7 dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini bersama saya Bu Erni, kita akan melakukan pembahasan penilaian akhir semester 1 untuk mata pelajaran IPA kelas 7 soal tahun kemarin, yaitu 2019-2020 dari soal Kabupaten Bantul atau MGMP Bantul. Selanjutnya kita langsung saja mulai untuk soal pertama. Pada saat kita pergi ke dokter untuk periksa, hal yang dilakukan dokter adalah menanyakan apa yang kita rasakan dan melakukan pengukuran tekanan darah maupun suhu. Hal ini dilakukan oleh dokter tersebut merupakan bagian dari proses penyelidikan IPA, yaitu yang A, ada inferensi. Inferensi adalah merumuskan atau mengumpulkan informasi. Jadi kita bisa mencari informasi dari buku-buku dan lain-lain. Hipotesis adalah membuat dugaan sementara. Jadi dugaan sementara apa sih penyebab dari peristiwa tersebut. Nah, ada pula yaitu pengamatan, yaitu kita melakukan pengamatan pada sesuatu untuk agar kita memperoleh data. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan, yaitu memaparkan hasil dari penyelidikan kita atau penelitian kita. Hasil akhirnya apa sih kesimpulannya dari kita. Nah, ketika kita melakukan pengukuran tekanan darah maupun suhu, itu merupakan salah satu bentuk dari pengamatan, yaitu agar kita memperoleh data. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan tabel di bawah ini. Pasangan besaran pokok, satuan, dan alat ukur yang benar adalah, besaran pokok adalah besaran yang langsung kita peroleh ketika kita melakukan pengukuran. Besaran pokok sendiri ada 7 di sini. Dari keempat besaran pokok ini ada satu yang bukan besaran pokok, yaitu berat. Berat itu bukan besaran pokok, yang besaran pokok itu adalah massa. Kita lihat dari nomor 1, panjang satuannya adalah meter, benar. Untuk satuan SI-nya memang meter. Kemudian alat ukurnya mikrometer sekrup, benar. Kemudian untuk waktu itu second atau detik, benar. Alat ukurnya stopwatch, benar. Kemudian suhu itu satuannya memang Kelvin, tetapi untuk alat ukurnya bukan barometer, yaitu termometer. Berarti yang benar adalah 1 dan 3. D. Maaf. D. Jawabannya B. Lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 3. Hasil pembacaan jangka sorong menunjukkan, kita lihat pada yang besar dulu, kita lihat. Nah, di sini ada 3 dan lebihnya adalah 2. Berarti kita tulis 3. Benar. Kita tulis. Bentar, saya ganti dulu pennya. Yaitu kita tulis 3,2 cm. Nah, bawahnya kita lihat nolnya itu dimulai dari setelah 2, kita cari yang lurus. Yang lurus membentuk garis lurus, yaitu di sini. Di 6,5 ya. Berarti 6,5 kalau pada jangka sorong itu ketepatannya adalah 0,1. Berarti mulainya 0,065. Nah, kita tinggal jumlahkan, yaitu jumlahnya 3,265 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kita lanjut. Sebuah buku tulis mempunyai panjang 20 cm dan lebar 15 cm. Luas buku tulis tersebut adalah, kita buat dulu untuk panjangnya, kita ubah ke dalam. Jadi ada 20 cm, itu jadikan meter, yaitu 0,2 meter. Kemudian 15 cm kita jadikan meter, yaitu 0,15 meter. Nah, luas itu adalah panjang kali lebar untuk persegi ya, panjang. Kita tinggal kalikan 0,2 kali 0,15, hasilnya yaitu 0,03 meter persegi. Jadi jawabannya adalah di sini sudah ada A. Lanjut.
Kita lihat soal kelima. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah percobaan menggunakan respirometer. Setelah beberapa saat, eosin bergerak ke arah dalam tabung. Percobaan tersebut menunjukkan makhluk hidup memiliki ciri. Nah, eosin itu berupa cairan bening yang dia diberi warna merah. Jadi nanti disuntikkan di ujung tabung ini. Percobaan dari respirometer adalah kita akan mengukur berapa banyak eosin itu akan bergerak ke dalam tabung. Nah, percobaan ini kita akan menggunakan serangga sebagai makhluk hidupnya, dan di sini ada KOH dan NaOH. Fungsi dari KOH dan NaOH itu sendiri adalah untuk mengikat CO2 yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh serangga ini. Dan serangga ini akan bernafas. Pernafasan serangga ini akan membuat eosin dari sini akan tertarik ke dalam. Berarti percobaan respirometer ini bertujuan untuk melihat atau menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu berupa bernafas. Jadi berupa bernafas. Nah, ciri makhluk hidup yang lain yaitu selain bergerak, bernafas, beradaptasi, peka terhadap rangsang, yaitu ada pula tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Selain tumbuh dan berkembang, ada pula melakukan berkembang biak. Selain berkembang biak, ada pula yaitu memerlukan nutrisi atau makan. Memerlukan nutrisi. Selain memerlukan nutrisi, makhluk hidup itu juga akan mengalami ekskresi atau pengeluaran zat sisa. Nah, selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan ciri kunci determinasi di bawah ini. Kunci determinasi adalah untuk melihat apa sih makhluk hidup itu berdasarkan ciri-ciri yang teramati. Dari nanti ada buku indeksnya, kita tinggal mencocokkan ciri dari makhluk hidup tersebut. Pertama kita akan baca, cara membacanya yaitu dari nomor 1, jadi dari awal nomornya. Kita lihat ada 1 itu ada A dan B. Tubuh terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Yang B, tubuh tidak terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Jadi salah satu ciri dari lobster adalah yaitu yang B, tubuh tidak terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Jadi jawabannya itu yang itu jawabannya yang B. Nah, di B ini ada kita turut ya menuju ke angka 2. Nah, kita menuju ke angka 2. 2 itu terbagi atas A dan B pula, yaitu yang A, tubuh terbagi menjadi kepala, dada, bersatu, dan perut. Kemudian B, tubuh terbagi menjadi kepala dan badan beruas-ruas. Jawabannya yang tepat untuk lobster adalah yang A. Nah, untuk A kita akan menuju ke nomor 3. Nah, jadi kita urutkan menuju ke nomor 3. Kita lihat nomor 3. A, pada bagian kepala dada terdapat 4 pasang kaki. Yang B, pada kepala dada terdapat 5 pasang kaki. Untuk lobster sendiri adalah 5 pasang kaki, yaitu pada cirinya yaitu B. Nah, kita lanjut. Nah, di sini sudah dapat yaitu berupa krustasea. Ciri dari lobster itu masuk ke dalam krustasea. Berarti jawabannya yaitu 1B, 2A, kemudian 3B. Jawabannya adalah D. Itu adalah cara membaca kunci determinasi. Jadi dilihat dari nomor 1, kemudian diurutkan. Nomor 7. Nama ilmiah kentang yaitu Solanum tuberosum dan nama ilmiah tomat adalah Solanum lycopersicum. Berarti kentang dan tomat memiliki. Nah, untuk nama ilmiah sendiri itu ada dua kata. Kata pertama itu menunjukkan genus, sedangkan kata kedua adalah menunjukkan spesies. Jadi ketika kalian melihat ada dua kata ilmiah, berarti ketika yang depan sama itu berarti persamaannya adalah pada genusnya, yaitu genusnya yang sama sedangkan untuk spesiesnya berbeda. Jadi jawabannya adalah B.
Tetapi ketika kalian nanti menemukan dua nama ilmiah dan disuruh mencari manakah yang memiliki persamaan lebih banyak, nah kalian cari yang depan yang genusnya yang sama, jangan mencari yang spesiesnya yang sama sedangkan genusnya yang berbeda. Itu justru nanti dia memiliki persamaan yang jauh. Jadi ketika persamaan yang paling banyak yaitu ketika genusnya sama, yaitu yang depan yang sama gitu ya. Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Perhatikan gambar mikroskop di bawah ini. Nah, ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Setelah memilih lensa objektif sampai terdengar bunyi klik, bagian selanjutnya yang diatur adalah, nah, kita lihat bagian 1 itu namanya makrometer. Jadi dia fungsinya untuk memperjelas bayangan secara kasar. Sedangkan yang kedua itu mikrometer, jadi untuk memperjelas bayangan yang terbentuk secara halus. Jadi lebih haluskan, lebih difokuskan lagi. Yang ketiga itu adalah berupa penjepit atau peletak objek, jadi gelas objek ya. Nah, nomor 4 itu berupa cermin. Setelah kita mengatur perbesaran pada lensa objektif itu di sini, yang atas itu okuler. Nah, pada kita sudah mengatur lensa objektif, berarti yang kita atur selanjutnya adalah cermin untuk mengatur cahaya, banyaknya cahaya yang masuk ke dalam bayangan atau penjepit objek gelasnya kita. Jadi untuk melihat kecerahan dari bayangan yang kita peroleh. Jadi jawabannya adalah nomor 4. Nomor 9. Persamaan ciri-ciri tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, yaitu Bryophyta dan Pteridophyta, adalah yang pertama berpembuluh. Tumbuhan lumut itu belum berpembuluh, sedangkan tumbuhan paku itu sudah berpembuluh. Jadi salah. Kemudian daun muda menggulung. Daun muda menggulung itu hanya untuk ciri dari tumbuhan paku. Kemudian ketiga, memiliki pergiliran keturunan. Benar. Untuk lumut dan paku sendiri mengalami pergiliran keturunan, yaitu gametogenesis, yaitu dari gametofit menjadi sporofit. Keduanya sama-sama mengalami perguliran keturunan dari gametofit ke sporofit dan selanjutnya, jadi muter. Yang dia tidak bisa dibedakan akar, batang, dan daun. Untuk tidak bisa dibedakan akar, batang, dan daun atau nama lainnya disebut sebagai talus, itu hanya terjadi pada lumut saja, jadi salah. Jadi jawabannya bisa kita lihat yaitu pada C. Nomor 10, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar nomor 1 itu adalah kalajengking. Gambar nomor 2 itu adalah kupu-kupu. Nomor 3 itu adalah kelabang atau kaki seribu ya. Nomor 4 itu adalah semut. Nah, hewan yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat. Kalau pada arthropoda, kita bisa lihat dari jumlah kakinya untuk pembagian kelasnya. Untuk kalajengking sendiri, jumlah kakinya ada 8 atau 4 pasang. Kemudian untuk kupu-kupu sendiri ada 6 atau 3 pasang. Sedangkan untuk kelabang itu lebih dari 10. Dan untuk semut sendiri adalah 6 kaki atau 3 pasang. Jadi yang sama adalah nomor 2 dan nomor 4. Nah, masuk dalam kelas insekta. Jadi ini untuk Arachnida, insekta, Myriapoda, dan ini juga insek. Jadi 2 dan 4. Nomor 11, perhatikan data tanaman hasil pengamatan di bawah ini. Dari data tersebut dapat digolongkan dalam kelompok yang sama berdasarkan di sini ada bayam, kacang, padi, kentang, kedelai. Kita lihat dari pertama manfaatnya. Semuanya bermanfaat sebagai bahan makanan. Yang B, jenis batangnya. Nah, jenis batangnya jelas berbeda karena ada yang monokotil maupun ada yang dikotil. Tempat tinggalnya itu ada yang dataran rendah dan dataran tinggi, yaitu kentang itu di dataran tinggi. Kemudian jumlah keping bijinya jelas berbeda karena ada yang dikotil dan ada pula yang monokotil. Jadi jawabannya jelas yang nomor A. Lanjut ke nomor 12. Perhatikan kelompok materi produk kimia berikut ini. Kelompok materi yang molekul senyawa ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat dulu susunan nama
kimianya. Sulfur itu belerang, itu es. Kemudian asam sulfat itu adalah H2SO4. Kemudian gas oksigen itu O. Kemudian karbon dioksida itu adalah CO2, kemudian air itu H2O. Untuk nomor 1 dan nomor 3, kalau satu angka itu hanya disebut sebagai unsur, yaitu komponen terkecil. Jadi tidak bisa dibagi lagi. Untuk yang gabungan dari beberapa unsur itu disebut sebagai molekul senyawa. Jadi senyawa adalah 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah C. Kita lanjut. Nomor 13, perhatikan ciri-ciri berikut ini. Organisme berikut yang memiliki ciri-ciri di atas adalah golongan dari, nah kita lihat yang pertama tubuh lunak belendir, itu jelas kelompok dari moluska. Jadi tubuh lunak itu kelompok moluska. Kemudian 2, memiliki rumah yang terbuat dari zat kapur atau tempurungnya. Yang ketiga adalah dapat berjalan menggunakan kaki perut. Nah di sini kuncinya adalah kaki perut dan ini rumah tempurung. Keempat, bergerak dan berpindah dengan pasif. Organisme berikut ini yang kita jabarkan dulu. Cephalopoda, cepal itu kepala, poda itu kaki. Jadi kepala dan kaki itu bergabung jadi satu. Contohnya yaitu cumi-cumi. Cumi-cumi. Kemudian gurita. Jadi kelompok-kelompok yang mana kepala dan kaki itu gabung. Jadi tidak ada perut, tidak ada dada. Kemudian gastro. Gastro itu perut, poda itu kaki, jadi berjalan dengan kaki perut. Yang C yaitu krustasea, itu sebangsa udang. Jadi dia masuk ke dalam bukan moluska, tetapi arthropoda, jadi jelas beda. Vermes itu adalah cacing. Nah, ini kan tadi ciri yang pertama, tubuh lunak, itu adalah kelas dari moluska. Berarti jawabannya adalah gastropoda. Jadi moluska itu terbagi menjadi ada cephalopoda, ada gastropoda, bilvavia, dan lain-lain. Nah, untuk yang berjalan dengan kaki perut, berarti yaitu gastropoda atau berjalan dengan kaki perut. Nomor 14. Katak merupakan hewan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan air maupun darat. Bukti bahwa katak mampu beradaptasi dengan lingkungan darat adalah, kita lihat, yang pertama, pembuahannya terjadi di luar tubuh, itu jelas bukti dari lingkungan air. B, kakinya terdapat selaput renang. C, bernafas dengan paru-paru. D, kulitnya tipis dan licin. Jawabannya adalah untuk yang darat adalah yang C, bernafas dengan paru-paru. Mudah ya? Yang 15, perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan di atas yang merupakan perubahan kimia. Jadi kalau perubahan kimia itu susunan kimianya akan berubah dan tidak bisa kembali ke bentuk semula lagi. Contohnya kita lihat dari nomor 1, pemakaian kapur barus itu peristiwa menyublim. Berarti dia jelas perubahannya hanya fisika. Membuat larutan garam itu juga fisika, bisa kita ubah lagi dari garam menjadi cair. Kemudian bau tak sedap dari sampah yang membusuk itu kimia, karena tidak bisa kita buat lagi menjadi baru. Kemudian fotosintesis pada tumbuhan itu juga kimia, proses ada reaksi kimianya. Jadi ciri dari perubahan kimia terjadi reaksi kimia, yaitu 3 dan 4. Jawabannya adalah D. Nomor 16. Pengujian beberapa larutan menghasilkan data seperti tabel di bawah ini. Nah, pengujian pada pH itu menggunakan lakmus. Lakmus merah itu untuk asam dan lakmus biru untuk basa. Kita lihat dari tabel di atas yang bersifat asam. Berarti kalau asam, lakmus merah nanti dicelupkan tetap merah. Lakmus biru ketika dicelupkan ke larutan asam akan berubah menjadi merah. Kita lihat yang merah dan merah. Yang pertama, larutan pertama kita lihat. Dari lakmus merah menjadi biru, lakmus biru menjadi biru. Berarti larutan pertama itu sifatnya adalah basa. Kita lihat larutan kedua. Lakmus merah tetap merah, ketika lakmus biru tetap biru. Berarti dia sifatnya netral. Yang ketiga adalah lakmus merah berwarna merah, lakmus biru berubah warna menjadi merah, berarti basa. Kemudian yang keempat, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru menjadi merah, tidak ada nih.
Jadi jawabannya untuk maaf. Yang ini maksud saya asam. Nah, merah menjadi merah, biru menjadi merah itu asam. Jadi jawabannya adalah nomor 3. C. Selanjutnya, koefisien muai panjang pada suatu zat bergantung pada, jadi koefisien muai panjang itu tergantung pada jenis zat padatnya. Jadi, zat padat yang berbeda akan memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Misal besi, aluminium, itu akan tembaga, itu akan memiliki koefisien panjang yang berbeda. Jadi, tergantung pada jenis zat padatnya. 18. Perhatikan pernyataan berikut. Keunggulan dari raksa sebagai pengisi termometer ditunjukkan oleh pernyataan nomor. Yang pertama, membasahi dinding pipa kapiler sehingga pengukurannya menjadi teliti. Raksa itu tidak akan membasahi dinding kapiler. Yang kedua, tidak mudah dilihat karena mengkilat. Justru raksa itu adalah sifatnya mengkilat, jadi mudah dilihat. Yang ketiga, cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Jadi dia toleransi terhadap panasnya tinggi. Jadi mudah, dia sensitivitasnya tinggi. Yang keempat, membeku pada suhu rendah dan mendidih pada suhu tinggi. Itu jelas ciri dari raksa. Kemudian volume berubah secara beraturan. Nah, ini adalah syarat dari ketika mau menggunakan cairan untuk sebagai alat ukur suhu. Jadi jawabannya adalah 3, 4, dan 5. Jawabannya D. Nomor 19. Ali membuat termometer sederhana seperti gambar di samping. Derajat panas yang ditunjukkan oleh termometer Ali. Kita lihat, kita hitung. Di sini 10, pertambahannya adalah 5. 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Jadi adalah 40. C. 20. Sebuah termometer X setelah ditera dengan termometer Celcius didapat suhu 40 derajat Celcius itu sama dengan 80 derajat pada termometer X. Dan 20 derajat Celcius itu sama dengan 50 derajat pada termometer X. Jika suhu sebuah benda itu 80 derajat Celcius, suhu berapa pada termometer X adalah suhu benda pada termometer X. Jadi yang kita lihat adalah yang dicari itu yang TX-nya. Nah, caranya yang pertama adalah kita lihat. Ukur dulu yang tengah. 40, min batas bawahnya adalah 20. Dikurangi batas atasnya yaitu 80 dikurangi batas bawahnya. Nah, itu untuk Celcius. Sama untuk X-nya yaitu batas atasnya 80 dikurangi batas bawahnya yaitu 50 dikurangi TX, batas atasnya dikurangi batas bawahnya yaitu 50. Kita sederhanakan 20 per 60 sama dengan 30 per TX min 50. Nah, kita sederhanakan jadi 1/3 dibagi 20 semua. Yang ini tidak perlu disederhanakan, jadi 30 per TX min 50. Nah, kalau cara seperti ini adalah dengan mengkali silang. Atas ini dikali silang yang bawah, yang ini dikali silang ke atas. Nah, 1 dikali TX min 50 sama dengan 3 dikali 30. Jadi 1 kali TX hasilnya TX, 1 dikali 50 adalah min 50. Min 50. Jadi tandanya tergantung ya, kalau ini plus berarti di sini plus, kalau ini min di sini min. Sama dengan 3 kali 30 90. Nah, TX sama dengan kita pindah ke sisi kiri. Kalau di sini min dipindah ke sini berarti sama dengan ditambah 90 ditambah 50. Jadi hasilnya yaitu 140 derajat X. Jawabannya adalah C. Kita lanjut untuk nomor 21. Suhu air skala Kelvin adalah 318. Bila diukur menggunakan termometer yang memiliki skala Fahrenheit akan terbaca pada skala. Nah, untuk Kelvin sendiri itu sama 100 derajat sama dengan Celcius, berarti kita rubah dulu Kelvin ke Celcius. Jadi Kelvin ke Celcius itu
dari suhunya yaitu 318 dikurangi bawah derajat Kelvin itu adalah 273. Berarti suhunya adalah 45 derajat Celcius. Nah, kita rubah ke Fahrenheit, yaitu perbandingan antara Fahrenheit dengan Celcius yaitu 9 banding 5. Yang dicari itu yang di atas, yang diketahui yang di bawah. Jadi 9 itu punyanya Fahrenheit, kita kali 45. Hasilnya yaitu 9. Nah, 81 jangan lupa ditambah 32 karena batas bawah dari Fahrenheit adalah 32. Hasilnya yaitu 113 derajat Fahrenheit. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 12. Hasil pengamatan pada percobaan Munzenbroek menunjukkan pertambahan panjang dengan urutan dari besar ke kecil, yaitu aluminium, tembaga, dan besi. Kesimpulan percobaan tersebut adalah dari percobaan panjang itu rumusnya adalah delta L sama dengan LO dikali alfa dikali delta T. Maaf, ini dikali delta T. Nah, berarti pertambahan panjang itu tergantung ketika panjang mula-mulanya sama, suhunya sama, berarti perbedaannya adalah pada kalor jenisnya. Jadi semakin cepat dia memanjang atau semakin besar pertambahan panjangnya, berarti otomatis koefisien muainya yang terbesar. Jadi aluminium dengan koefisien muai terbesar dan besi dengan koefisien muai terkecil. Kita mulai ke nomor 23. Timah merupakan zat padat yang memiliki koefisien muai panjang sebesar 0,00029. Artinya, yaitu yang D bertambah panjang 0,00029 meter jika suhunya dinaikkan menjadi 1 derajat Celcius. Untuk satuannya baik meter atau senti itu tidak berpengaruh, tetapi angkanya saja. Jadi setiap 1 cm akan naik sebesar ini. Nah, untuk yang C itu salah karena dia berkurang. Untuk pemuaian itu justru harusnya bertambah. Jadi jawabannya adalah D. Nah, kita lanjut nomor 24. Kuningan memiliki luas mula-mula 100 cm, berarti A0-nya adalah 100 cm persegi. Koefisien muai panjangnya, nah ini koefisien muai panjang ya, berarti alfa. Itu adalah 0,00019 per derajat Celcius. Kemudian suhunya, pertambahan suhunya dari 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius, berarti delta T-nya berarti dari 110 derajat Celcius dikurangi 10 derajat Celcius, hasilnya adalah 100 derajat Celcius. Nah, untuk rumus dari pertambahan luas itu adalah A0 dikali beta dikali delta T. Nah, di sini yang diketahui adalah alfa. Beta itu adalah 2 alfa, jadi 2 dikali 0,00019 per derajat Celcius, hasilnya adalah 0,00038 per derajat Celcius. Kita masukkan 100 dikali 0,00038 per derajat Celcius, ini kan Celcius ya. Ini meter persegi. Jadi ini meter persegi. Dan yang ini adalah 100 derajat Celcius. Nah, ini kita coret. Hasilnya adalah 02 itu untuk menghapus 0 di sini. Menghapus 0 di sini. 02 di sini adalah untuk menghapus 0 di sini. Jadi jawabannya adalah 0,38 centimeter persegi. Jadi ini senti ya. Jadi jawabannya ini hilang. Centimeter persegi. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut untuk nomor 25. Perhatikan gambar di bawah ini. Ketika suhu bimetal tersebut dinaikkan menjadi 50 derajat Celcius, peristiwa yang terjadi adalah, nah ada bimetal A dan B, artinya dia merupakan logam yang berbeda. Ketika kita lihat dari option 1 ke arah logam A, berarti dia akan bengkok ke arah logam A.
koefisien panjang logam A lebih besar dari koefisien muai panjang logam B. Jadi ketika membelok ke arah logam A, sebenarnya yang lebih besar adalah B, karena dia panjangnya akan lebih cepat memanjang, itu akan membelok ke arah logam yang panjangnya lebih lambat. Jadi itu kuncinya. Jadi pembelokan bimetal itu untuk yang memiliki koefisien muai panjang yang lebih besar itu akan membelok ke koefisien muai yang lebih kecil. Berarti A itu jelas salah. Yang B, ke arah logam B itu karena koefisien muai panjang logam A itu lebih besar dari koefisien muai logam B. Benar. Untuk C, ke arah logam A, berarti koefisien muai logam A itu lebih kecil dari koefisien muai panjang B. Benar. Kemudian ketika ke arah B, karena A lebih kecil dari koefisien muai panjang logam B, itu salah, terbalik. Berarti jawabannya adalah 2 dan 3, yaitu C. Kita lanjut ke nomor 26. Pemasangan rel kereta api perlu diberi celah pada jarak-jarak tertentu dengan alasan A. Agar rel tidak cepat putus, B. Menghemat bahan karena besi harganya mahal, C. Memudahkan pengukuran panjang rel atau karena terlalu panjang, D. Untuk memberi ruang pada pemuaian rel agar tidak melengkung. Jadi jawabannya adalah D, karena ketika siang hari rel itu akan mengalami pemuaian. 27. Perhatikan gambar berikut, ini adalah gambar retak karena dimasukkan air panas. Gelas kaca bisa pecah jika disiram air panas secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena bagian dalam kaca itu sudah memuai, sedangkan bagian luarnya itu terlambat memuai, sehingga menyebabkan pecah. Jadi jawabannya adalah B. 28. Zat A dan zat B mempunyai massa yang sama dipanaskan dengan alat pemanas yang sama pula. Jadi dengan suhu yang sama, dengan massa yang sama dan alat pemanas yang sama pula. Dalam waktu yang sama, perubahan suhu kedua zat itu pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada grafik, atas itu suhu, mendatar itu adalah waktu. Berarti yang berbeda adalah berupa, untuk kalor sendiri, P itu rumusnya yaitu MC delta T. M itu massa, C itu kalori jenis, delta T itu perubahan suhu. Berarti yang berbeda adalah ketika massanya sama, suhunya ini berbeda, kalorinya sama, berarti ini kenaikan suhunya berbeda disebabkan oleh si C ini, yaitu kalor jenis A lebih besar dari kalor jenis B. Jadi semakin dia cepat, kalornya semakin besar kalorinya, berarti C-nya yang semakin besar. Kita lanjut. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilo suatu zat cair yang mempunyai kalor jenis 300 Joule per kilogram derajat Celcius dari 20 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius adalah rumus kalor, yaitu Q sama dengan MC delta T. Nah, kita masukkan M-nya berapa? M-nya 1 kg. Berarti 1 kg, C-nya adalah 300 Joule. 300 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya yaitu dari 20 menjadi 30, berarti delta T-nya adalah 30 min 20, 10 derajat Celcius. Berarti dapat kita lihat 1 kali 300 kali 10, yaitu jadi ada 3000 Joule. Nah, kenapa bisa Joule? Karena ini dicoret, ini juga dicoret, jadi tinggal sisa Joule. Jawabannya adalah A, 30. Banyaknya kalor yang diperlukan selama mendidih bergantung pada kalor didih. Itu pada rumusnya yaitu Q sama dengan M dikali kalor uap itu U. Berarti adalah massa zat dan kalor uapnya. Ketika dia mencair, berarti yang berpengaruh adalah massa zat dan kalor leburnya. Berarti jawabannya untuk yang ketika mendidih adalah massa zat dan kalor uapnya adalah A.
31. Pada siang hari yang terik, memakai baju berwarna putih terasa lebih sejuk dari yang memakai baju berwarna hitam. Karena apa? Karena ketika putih itu akan memantulkan semua cahaya, sedangkan hitam itu menyerap semua cahaya. Jadi kita bisa pastikan bahwa yang hitam itu lebih panas. Jawabannya yaitu yang B, warna putih memantulkan hampir semua cahaya yang mengenainya. Jadi yang B ya jawabannya, maaf. Yang B. Lanjut ke 32. Perhatikan gambar di bawah ini. Kalau berpindah dari air bagian bawah ke air yang bagian atas. Nah, ini perpindahan air, berarti ini adalah perpindahan berupa konveksi. Perpindahan konveksi ditandai dengan ikut berpindahnya zat perantaranya. Berarti jawabannya adalah diikuti bagian-bagian zat yang dilaluinya. Jadi perantara itu dilaluinya. B. 33. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar lampu lalu lintas. Gambar di samping menunjukkan perubahan energi, yaitu lampu lalu lintas itu dari listrik diubah menjadi cahaya. Berarti jawabannya adalah A. Kita lanjut 34. Perhatikan gambar di bawah ini. Pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah energi. Jadi ini energi potensial elastisitas. Kalau energi potensial elastisitas itu dipengaruhi oleh banyaknya simpangan, panjang simpangan atau berapa panjang tarikan yang dihasilkan oleh busur itu. Jadi jawabannya adalah yang B. 35. Sebuah mobil sedan yang masanya 50 kg, M-nya sama dengan 500 kg, sedang melaju dengan kecepatan V berarti 25 meter per sekon. Besar energi mobil kinetik tersebut adalah kinetik EK. Rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Kita masukkan saja setengah, M-nya 500 kg dikalikan V-nya adalah 25 kuadrat. Berarti hasilnya ini 250 kali 625. Hasilnya yaitu 156,250 Joule. Nah, kita jadikan kilojoule. Naik 3, 1, 2, 3. Berarti 156,25 kilojoule. Berarti jawabannya yaitu yang B. Lanjut. Nah, ini perhatikan gambar di bawah ini. Buah kelapa yang memiliki energi kinetik paling kecil dan energi potensial paling kecil. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Pada bagian 1 EM. Jadi pada bagian 1 itu EP-nya atau energi potensialnya yaitu maksimal. Sedangkan EK-nya minimal. Sedangkan untuk nomor 4 itu kebalikannya, EK-nya yang maksimal, sedangkan EP-nya yang minimal, atau bisa dikatakan 0 gitu. Berarti yang paling kecil adalah untuk energi kinetiknya, yang paling kecil adalah nomor 1, untuk yang potensialnya yang paling kecil minimalnya adalah nomor 4, 1 dan 4 jawabannya. Nah, jadi jangan terbalik ya, 1 dan 4. Dilihat. Nomor 37, sebuah kelapa dengan massa, kita tulis 2,5 kg, jatuh dari pohon dengan ketinggian 12, berarti H-nya adalah 12 meter. Besar energi mekanik buah kelapa tersebut jika gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini yang ditanyakan adalah energi mekanik. Energi mekanik itu hasil dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, ini pada saat kelapa masih pada ketinggian 12 cm atau pada posisi 1 ya, gambar ini ya, pada posisi 1. Berarti dapat kita lihat bahwa EP-nya kita bisa hitung, sedangkan EK-nya itu nilainya 0. Berarti EM itu nilai dari EP. Nah, kita hitung EP-nya sama dengan MGH. Ini ya G ya. Gravitasi. Kita masukkan 2,5 kg dikalikan 10 meter per sekon kuadrat dikalikan 12 meter. Nah, jawabannya adalah
25 dikalikan 12, yaitu ada 300 Joule. Jadi diingat, untuk panjangnya atau tingginya itu harus dalam meter, masanya harus dalam kilogram, tidak boleh dalam gram maupun dalam sentimeter. Kita lihat. Sebuah batu yang masanya 10 kg mula-mula diam, kemudian bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berapakah energi kinetik yang dimiliki oleh benda yang bergerak tersebut? EK, rumusnya tadi setengah mv kuadrat. Nah, kita lihat M-nya berapa? 10 kg. Bergerak dengan kecepatan mula-mula diam, kemudian bergerak dengan F-nya yaitu 5 meter per sekon. Kita tinggal masukkan setengah dikali M-nya 10 dikali V kuadratnya adalah 5 kuadrat. Hasilnya yaitu 5, ini coret, dikalikan 25, yaitu 125 Joule. C. Lanjut ke nomor 39. Kita mulai ke nomor 39. Proses transformasi energi yang menghasilkan energi. Transformasi energi yang menghasilkan energi itu berupa proses katabolisme. Nah, katabolisme itu ada dua, yaitu berupa respirasi dan fermentasi. Jadi ada respirasi dan fermentasi. Kemudian fotosintesis itu anabolisme. Jadi dia masuknya anabolisme. Jadi dia membutuhkan energi, bukan menghasilkan energi. Kemudian pencernaan makanan itu bukan. Nah, bedanya respirasi dan fermentasi itu adalah banyaknya energi yang dihasilkan. Untuk fermentasi itu hanya menghasilkan 2 ATP, sedangkan untuk respirasi yang aerob itu menghasilkan energi sejumlah 38 ATP. Jadi bisa kita lihat bahwa yang menghasilkan energi paling banyak atau yaitu yang respirasi. Yang nomor 40, proses metabolisme makanan yang terjadi di organ lambung adalah pengubahan. Di lambung itu terdapat pencernaan kimiawi dengan bantuan yang pertama ada HCl, yang kedua ada pepsin. Kita lihat HCl itu bukan enzim, dia hanya asam yang fungsinya untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian untuk pepsin dan renin itu adalah enzim. Nah, pepsin itu mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan untuk renin itu mengubah atau mengendapkan kasein susu. Jadi kandungan kasein pada susu diendapkan oleh si renin ini. Jadi jawabannya kita lihat, protein menjadi pepsin, benar. Kemudian lemak oleh enzim pepsin, salah. Lemak itu oleh lipase yang benarnya. Amilum oleh enzim petialin itu benar, tapi tempatnya bukan di lambung, dia ada di mulut. Yang D, protein oleh enzim tripsin, ini benar, tapi letaknya bukan di lambung usus halus. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jawabannya adalah A. Nah, itu tadi adalah pembahasan soal nomor 1 sampai 40. Tadi ada kesalahan salah pengucapan pada saat kita membahas jangka sorong. Ketepatan jangka sorong itu 0,01. Saya tadi bilang 0,1. Jadi maaf ya, itu salah bicara saya. Nah, untuk pembahasan ini kita sudah sampai akhir. Banyak salahnya mohon maaf dari saya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak dan adik-adik kelas 7 semuanya dimanapun kalian berada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.